wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, anak-anak semua bagaimana kabarnya? Semoga kita semua, kita sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PLH tentang pameran hasil karya, ya. Tapi seperti biasa, Ibu ingin kita semua mengingat-ingat apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ya. Nah, pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang hasil karya dengan teknologi sederhana dalam pemeliharaan lingkungan, khususnya dalam membuat kertas seni dari eceng gondok. Nah, masih ingatkah kalian apa itu eceng gondok? Eceng gondok merupakan tanaman yang termasuk gulma ya, ke dalam gulma. Tanaman yang tidak diinginkan atau tanaman yang mengganggu. Oke? Nah, kita juga telah mempelajari bagaimana cara mengelola atau cara membuat kertas seni dari eceng gondok itu sendiri ya. Yang mana eceng gondoknya perlu dikeringkan, kemudian setelah dikeringkan dipotong kecil-kecil, lalu di blender. Nah, dan dicampur dengan bubur kertas juga. Ya, lalu dicetak dan dijemur dan jadilah sebuah kertas seni eceng gondok. Oke, kalau begitu anak-anak, pada pertemuan kali ini, setelah menonton video ini, video pembelajaran ini, kalian dapat mengetahui pengertian dari pameran. Ya, jadi pameran itu adalah apa? Oke, nanti kalian akan mempelajari ini. Lalu yang kedua adalah kalian mengetahui tujuan diadakan sebuah pameran. Ya. Dan yang ketiga adalah manfaat dari pameran itu sendiri. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah membuat suatu pameran. Ya, hari ini kita akan belajar tentang ini semua, tentang pengertian pameran, tujuan pameran, manfaat dari pameran, dan langkah-langkah membuat suatu pameran. Oke, kita perhatikan dulu gambar yang ada di layar. Kira-kira ada yang tahu tidak ini gambar apa? Ayo, kalau kita lihat-lihat ada banyak karya seni ya. Ada banyak karya seni. Di antaranya adalah lukisan. Kemudian, nah yang di ujung sini, yang di sini juga, nah ini itu karya seni yang dibuat atau dicetak ya. Nah, ada yang tahu kira-kira ini gambar apa? Ini adalah gambar dari sebuah pameran. Betul sekali ya. Ada gambar lain nih. Ada dua orang yang sedang melihat-lihat. Kita lihat lagi, ada gambar lain loh. Nah, ini dia. Kalau kita lihat lagi, gambar ini sepertinya adalah sebuah pameran ya. Pameran yang diadakan di lingkungan sekolah. Oke, kalau begitu kita lanjut masuk ke dalam materi. Di sini ada materi yaitu pameran. Pengertian dari pameran. Coba kita semua perhatikan, coba kita semua baca bersama-sama ya. Pameran adalah salah satu kegiatan yang memperlihatkan atau mempertunjukkan hasil karya seseorang atau hasil karya sekelompok orang. Nah, jadi pameran itu apa? Kegiatan yang memperlihatkan atau menunjukkan hasil karya. Hasil karya siapa? Baik individu atau kelompok. Oke, itu adalah pengertian dari pameran. Nah, adapun tujuan dari pameran. Apa itu tujuannya? Yaitu yang pertama adalah dapat menumbuhkan kreativitas. Kalau di sekolah artinya menumbuhkan kreativitas
siswa. Lalu yang kedua adalah meningkatkan prestasi. Ya, meningkatkan prestasi kita, misalkan dalam membuat sebuah karya. Lalu, untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang lain, kita juga berlatih untuk berkomunikasi di sini. Untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang lain melalui hasil karya kita. Misalnya hasil karya dari barang bekas. Ada sesuatu yang ingin disampaikan? Ada. Artinya kita bisa untuk tidak menumpuk sampah. Ya, karena barang-barang bekas itu ternyata dapat digunakan kembali, dijadikan hiasan, tidak dijadikan sampah yang nantinya menumpuk, yang nantinya akan menimbulkan bencana alam ya. Oke, nah lalu pameran sekolah juga merupakan sarana yang tepat untuk memupuk dan menampilkan hasil kreativitas siswa. Lalu di sini ada sedikit manfaat dari pameran di sekolah. Kenapa sedikit, Bu? Karena nanti di akhir kita akan bahas beberapa manfaat dari pameran itu ya. Ini hanya sedikit saja iklan dulu manfaat dari pameran. Yaitu ada dua katanya ya. Yaitu yang pertama adalah menggali potensi siswa untuk berkreativitas melalui karyanya. Nah, tapi ternyata ada juga manfaat keluarnya. Maksudnya apa? Pameran di sekolah ini dapat menjadi salah satu sarana untuk mempromosikan sekolah kepada masyarakat. Nah, nanti kan kalau pameran itu suka difoto-foto, ya nanti fotonya disebarkan. Lalu masyarakat kayak, wah ini dari sekolah mana mengadakan pameran, hasil karyanya sangat bagus. Ini pasti siswa-siswanya sangat berprestasi. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Oke. Jadi dengan adanya pameran, maka pihak sekolah dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa sekolahnya mempunyai, nah ternyata ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan pameran hasil kerajinan ya. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan pameran di sekolah. Di antaranya, yang pertama adalah menentukan kepanitiaan pameran. Oke. Coba kita semua buka bukunya di halaman 92 ya. Di sini ada beberapa kepanitiaan yang diperlukan dalam membuat sebuah pameran. Yaitu yang pertama adalah ketua pelaksana. Oke, apa itu ketua pelaksana? Yaitu orang yang bertanggung jawab dan bertugas mengatur seluruh kegiatan. Lalu yang kedua adalah sekretaris, yaitu orang-orang yang bertugas untuk membuat surat-surat undangan dan mencatat semua hal penting dalam kegiatan. Yang ketiga adalah bendahara. Nah, sudah biasa ya kalau bendahara, sama seperti bendahara di kelas. Mengurusi keluar masuknya keuangan. Tapi kalau dalam pameran artinya keuangan yang diurusi adalah keuangan dalam pameran. Misalnya uang untuk membeli peralatan, biaya transportasi, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah seksi humas, yaitu orang yang menyampaikan undangan atau pemberitahuan. Lalu selanjutnya adalah seksi dekorasi dan dokumentasi, yaitu orang yang bertugas menata ruangan pameran, serta menyiapkan dokumen penting selama kegiatan. Dan selanjutnya adalah petugas penjaga stand atau tempat pameran. Orang yang menjaga stand harus lebih tahu dan dapat menjelaskan tentang barang yang dipamerkan. Nah, dan yang terakhir adalah seksi peralatan, yaitu orang yang bertugas menyiapkan peralatan yang diperlukan selama pameran. Oke. Itu adalah beberapa panitia, ya. Panitia atau kepanitiaan yang harus dibuat sebelum melakukan kegiatan pameran. Lalu yang kedua, coba lihat poin yang kedua yaitu menentukan waktu pelaksanaan pameran.
Dan yang ketiga adalah menentukan tempat pameran. Nah, tempatnya mau di mana nih kira-kira? Mau di lapangan atau di gedung? Lalu selanjutnya adalah memilih barang yang disajikan dalam pameran. Nah, barangnya tidak harus barang mahal ya, yang penting sesuai dengan tema pameran yang akan diselenggarakan. Lalu yang terakhir adalah menentukan harga barang yang dipamerkan. Ini adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan pameran di sekolah atau pameran hasil kerajinan. Nah, anak-anak, ternyata ada juga loh langkah-langkah menyelenggarakan pameran di halaman 92. Masih di halaman 92, langkah-langkah yang pertama sampai 3 itu mirip-mirip dengan hal yang harus dipertimbangkan tadi ya. Di antaranya adalah menentukan kepanitiaan, siapa ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya. Lalu selanjutnya adalah menentukan waktu pelaksanaan, menentukan tempat pamerannya di mana. Nah, yang keempat ini agak beda. Kalau yang keempat dalam langkah-langkah menyelenggarakan pameran ini adalah mengelompokkan barang-barang yang dipamerkan. Seperti gambar yang pertama tadi, coba kita lihat. Nah, gambar yang ini. Lukisan semuanya, ya. Lalu di sini nih, di ujung sini sepertinya tanah liat ya. Tanah liat semuanya. Oke, kita lanjutkan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah menuliskan label atau keterangan pada barang yang dipamerkan. Misalnya, kalau di dalam buku, kecoa mainan katanya ya. Jadi dituliskan, kecoa mainan, karya siapa? Misalnya karya Mawar, kelas 2 SD. Nah, di samping itu, jika barang yang dipamerkan akan dijual, bisa dicantumkan harganya. Nah, seperti itu adalah langkah-langkah menyelenggarakan pameran. Ada 5 ya, mirip-mirip dengan hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan pameran. Oke, nah anak-anak, ini adalah manfaat ya. Kegiatan pameran di sekolah banyak manfaatnya. Kegiatan pameran kerajinan dari barang bekas di sekolah banyak manfaatnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita dapat berlatih menghargai karya kerajinan orang lain dan berani menampilkan hasil karya sendiri. Lalu yang kedua adalah melatih keberanian, jiwa kemandirian, dan berwirausaha sejak dini. Lalu selanjutnya, melatih diri berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain. Belajar berani memperkenalkan hasil karya dan kemampuan sendiri agar dapat dinilai oleh orang atau pihak lain. Lalu memudahkan orang lain untuk mengenal karya atau hasil kerajinan yang kita buat. Mengajak orang untuk berkreasi dengan memanfaatkan barang bekas. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah mendapatkan keuntungan secara ekonomi apabila barang-barang tersebut laku dijual. Oke anak-anak, pembelajaran kita hanya sampai sini saja ya. Hari ini kita telah mempelajari tentang pameran. Pengertian pameran itu apa? Tujuan manfaatnya itu apa? Langkah-langkahnya bagaimana? Nah, telah kita pelajari hari ini. Kalau ada yang masih bingung atau kurang puas dengan pemaparan materinya, kalian boleh mempelajari lagi materi yang ada di bukunya halaman 91 hingga 94. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar ya, atau chat langsung Ibu via WA. Ya, baik kalau begitu mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Ibu izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.